seleksi mandiri merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin dalam penerimaan mahasiswa baru. Lalu, bagaimanakah pengawalan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Akademika Unhas. Senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam program Unhas Talk. Edisi kali ini tentunya kita akan membahas seputar penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri tahun 2023 di Universitas Hasanuddin. Saat ini juga tentunya saya tidak sendiri, tentunya sudah bergabung bersama kami Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah biasa tetap Prof ya. Spirit tetap semangat. Betul sekali Prof. Nah, berbicara mengenai penerimaan seleksi jalur mandiri nih Prof. Sebenarnya berapa sih kuota yang disediakan dari Universitas Hasanuddin sendiri tahun 2023 ini Prof? Ya, untuk di tahun 2023 ini, untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru, khusus untuk jalur mandiri di Universitas Hasanuddin itu secara total, yang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang melalui jalur SNBP, SNBT, kemudian jalur mandiri itu total kurang lebih kita akan menerima mahasiswa dari jenjang vokasi dan sarjana itu 10.000 sekian ya, 10.343 yang akan kami terima ya. Dan untuk jalur mandiri itu kita hanya menyiapkan kursi sebesar kurang lebih 20%, yaitu total 2.164. Jadi kurang lebih 20,9% untuk kursi jalur mandiri ya, baik untuk vokasi maupun untuk sarjana. Baik, Pak. Ya. Oke, baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai seleksi mandiri di Unhas sendiri. Tapi setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih Sobat Akademika Unhas, tetap bersama kami dalam Unhas Talk. Baik, kita lanjut lagi nih Prof. Yeah. Sepengetahuan saya nih Prof ya, pada saat tahun 2021 kalau seleksi mandiri sendiri itu ada yang JNS dan PSK. Yeah. Nah, kalau misalnya di tahun 2023 ini apa saja Prof? Ada tambahan kah atau bagaimana Prof? Ya, untuk tahun 2023 itu di jalur penerimaan mahasiswa baru untuk mandiri kita ada beberapa, kita bagi dua, ada untuk vokasi, ada untuk sarjana. Nah, untuk vokasi itu ada yang secara umum vokasi, kemudian ada khusus kita siapkan dari SMK yang berprestasi. Jadi ada dua ini ya, ada vokasi secara umum, ada vokasi untuk mahasiswi yang dari kejuruan yang memiliki prestasi. Jadi ada dua jalur. Nah, kemudian untuk yang sarjana, dulu itu kita ada JNS UTBK. JNS UTBK ini maksudnya nilai dari ujian seleksi nasional berbasis tes UTBK itu yang dipakai untuk menseleksi mereka. Artinya tanpa tes lagi. Ya. Nah, yang kedua ada JNS non UTBK. JNS non UTBK artinya kita tidak menggunakan nilai UTBK karena ini diperuntukkan untuk adik-adik calon mahasiswa yang tidak sempat ikut di UTBK. Karena tidak semua orang ternyata adik-adik alumni atau tamatan SMU itu punya kesempatan ikut yang SNPNB, yang SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Kenapa? Karena mungkin ada masalah administrasi sehingga tidak eligible untuk ikut SNBT, sehingga mereka nggak punya nilai UTBK. Nah, ini kita buatkan satu skim jalur masuk melalui jalur mandiri yaitu non UTBK. Nah, karena dia masuknya non UTBK tidak menggunakan nilai UTBK, kita akan melakukan tes tersendiri. Tesnya itu ada tes peningkatan prestasi akademik, ada psikotes dan ada wawancara.
Nah, ini jadi berbeda ya. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap ragu-ragu dengan nilai UTBK-nya, bisa saja menggunakan jalur non UTBK karena mungkin dia lebih siap lagi kalau akan dilakukan ikut tes lagi. Seperti itu. Nah, kemudian di jalur mandiri tadi ada skim atau ada jalur POSK. Jadi prestasi, olahraga, seni, dan keilmuan. Nah, kemudian ada jalur untuk ketua OSIS. Nah, ada teman-teman adik-adik SMU dulu yang aktif berorganisasi jadi ketua umum ya. Nggak bisa kalau hanya ketua 1, ketua 2. Saya dulu ketua 1 di OSIS dulu. Karena yang ketua umum anak guru. Jadi saya tidak jadi karena bukan ini anak guru. Nah, khusus diperuntukkan untuk teman-teman yang jalur ketua OSIS. Dan di Unhas itu kami sudah lakukan dari awal. Karena kita ingin anak-anak terbaik ini, aktivis organisatoris itu bisa masuk di Unhas untuk pengembangan diri ke depan. Nah, kemudian ada kelas internasional. Jadi penerima masa baru kita yang mandiri ada juga untuk kelas internasional. Kelas internasional ini kami bagi 2 tahap. Tahap pertama sudah berlalu. Kemudian tahap kedua insya Allah akan kita buka lagi dan itu sementara saat ini pendaftaran lagi berjalan. Nah, kemudian di jalur mandiri ada lagi jalur untuk kelas afirmasi. Ini kelas afirmasi ini jalur mandiri afirmasi ini biasanya kami ada permintaan khusus dari daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil. 3T. Termasuk juga kami biasanya dan ini selalu kita memprioritaskan teman-teman yang ada dari Papua untuk masuk jalur afirmasi. Nah, kemudian ada yang untuk foreign student. Nah, ini masuk di mandiri juga untuk kelas berbahasa asing karena kita di UNAS kalau tidak salah kurang lebih sudah ada 13 program studi yang ada kelas internasional. Jadi untuk mahasiswa asing itu kita menerima melalui foreign student dan ini KNB salah satu yang kemarin kita sudah ikut itu untuk mahasiswa yang melalui jalur kemitraan negara berkembang itu sudah ada masuk. Itu beberapa jalur yang kita sudah siapkan. Kalau kita hitung-hitung tadi sekian banyak jalur ini itu kelebihan Unhas dengan adanya PTNBH kita bisa membuka ruang tersendiri, membuat ruang tersendiri untuk memberi kesempatan kepada calon-calon anak bangsa untuk masuk di Unhas, untuk lanjut di Unhas dan ini membuka peluang. Saya pikir Najwa juga kan melalui jalur POSK kan? Ya, 2021 jalur POSK. Dan buktinya seperti ini. Hasilnya sangat luar biasa. Amin, alhamdulillah, Prof. Jadi itu tadi ya, Prof, berapa dari seleksi mandiri sendiri. Nah, kalau dari biaya pendaftaran sendiri berapa sih, Prof? Kisaran berapa kalau biaya pendaftaran di jalur mandiri? Kalau biaya pendaftaran untuk jalur mandiri itu khusus untuk JNS UTBK itu 750.000. Kalau JNS non UTBK itu biaya pendaftarannya 800.000. Untuk vokasi itu biaya pendaftarannya 400.000. Iya. Seperti itu, Prof. Iya. Oke, baik Sobat Akademika. Tentunya kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai seleksi mandiri di Universitas Hasanuddin. Tapi setelah jeda pariwara berikut. Baik Sobat Akademika Unhas, tetap bersama kami di Unhas Talk. Nah, Prof, tadi sudah dijelaskan nih beberapa di jalur seleksi mandiri sendiri. Betul. Nah, kalau boleh tahu mungkin para calon Sobat Akademika Unhas penasaran apa sih kriteria penilaian dari Unhas sendiri dalam seleksi mandiri? Dalam seleksi mandiri ini ada beberapa kriteria, termasuk tadi kalau jalur yang tes, yang non UTBK itu melalui tes peningkatan akademik TPA, kemudian ada psikotes dan ada wawancara. Nah, kemudian untuk jalur seperti POSK itu tesnya di samping ada wawancara, ada tes akademik juga ada tes untuk melihat kemampuannya.
Jadi pada saat kita tes itu, misalnya mahasiswanya punya prestasi juara basket, dia harus datang berpakaian atlet basket dan memperlihatkan kelebihannya. Kalau misalnya calon mahasiswanya punya prestasi di bidang karate, dia harus datang pada saat itu kita tes, lihat kemampuan karatenya, apa betul atau tidak. Jangan sampai sertifikat tok saja, tapi tidak kelihatan betul bahwa dia menguasai, memperlihatkan ada prestasi. Nah, kemudian kalau misalnya yang jalur keilmuan untuk tahfiz, itu akan dites juga. Dites juga kemampuan dalam hal menghafal Al-Quran. Jadi disesuaikan semua jalurnya, dan itu bisa nanti dilihat pada saat di laman Rek PMB Universitas Hasanuddin, dan itu akan memberikan banyak informasi dan akan kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada, dan itu sudah diumumkan sebelumnya. Baik, kalau kriteria penilaian utamanya apa sih Prof, sebagai kriteria penilaian utamanya dari seleksi mandiri ini sendiri? Ya, kalau kita lihat tadi sesuai, kalau misalnya jalur tes, ya tesnya yang kita lihat. Tes dari tes akademik, kemudian tes wawancara dan psikotesnya. Kalau jalur POSK yang kita lihat, ya tadi di samping akademik ada kemampuan lain atau ada kelebihan lain yang mereka, apakah itu bidang olahraga atau seni atau keilmuan, misalnya kayak tadi tahfiz. Nah, kemudian di samping itu di POSK ada tes kepribadian. Nah, di samping seperti yang saya sampaikan tadi untuk keterampilannya dan wawancara. Seperti itu ya Prof. Lalu sebenarnya bagaimana sih sumbangsi jalur mandiri sendiri terhadap Universitas Hasanuddin, Prof? Ya, sumbangsi untuk jalur mandiri ini itu memberikan keleluasaan Unhas untuk mendesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita yang masuk ke Unhas melalui beberapa jalur. Tadi kita sudah sampaikan ada 9 jalur yang kita bisa berikan, bahkan tambah dengan afirmasi yang daerah dari Papua dengan 3T, dan ada jalur yang untuk mahasiswa asing. Nah, itu semua yang kita dapat lakukan karena kita berstatus PTNBH. Jadi ada beberapa kewenangan, walaupun memang total kursi yang kami siapkan masih kecil. Itu sebesar 20% tadi, 20,9%. Sedangkan sebenarnya regulasi pemerintah untuk PTNBH itu bisa sampai 50%. Tapi kita lihat kita masih membagi besar ke jalur seleksi nasional berprestasi, kurang lebih 20-an persen lebih. Kemudian jalur tes yang SNBT itu kurang lebih sampai 50% ya, kurang lebih sampai 50%. Jadi seperti itu. Ya. Tadi sempat di-mention mengenai PTNBH. Nah, seberapa berpengaruh sebenarnya jalur mandiri ini terhadap Unhas sebagai PTNBH tadi, Prof? Ya, kita melihat bahwa kita ingin memberi kontribusi besar kepada masyarakat. Dalam hal ini anak-anak tamatan SMU memberi peluang besar untuk mereka lanjut ke perguruan tinggi, dan ini salah satu bagian dari kewenangan yang berdirikan seperti PTNBH, sehingga kita buat skim-skim jalur masuk di Unhas. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru masuk Unhas, pasti tadi ada beberapa hal yang spesifik yang ingin kita kembangkan, itu tidak bisa kita wadahi. Misalnya jalur POSK, jalur ketua OSIS, jalur yang anak-anak kita yang punya kelebihan di tahfiz, kemudian jalur yang masuk asing, itu juga pasti kita tidak bisa, karena mereka kan kalau jalur nasional kan masuk asing nggak bisa ikut masuk di situ. Kemudian kita tidak bisa memberikan peluang besar kepada anak-anak kita yang di daerah Papua, yang di daerah tertinggal, terluar, yang 3T itu ya itu salah satu saya pikir manfaat yang luar biasa dan impact untuk Unhas. Nanti alumni-alumni kita itu bisa ada di mana-mana, bisa berkontribusi di mana-mana, sehingga bisa kelihatan bahwa Unhas juga memberi kontribusi peningkatan sumber daya manusia dan juga ada pemerataan pendidikan. Karena ini yang harus kita camkan, bahwa angka partisipasi kasar
alumni SMU yang lanjut ke perguruan tinggi itu masih sekitar 31%, hampir 31, sekian persen. Tapi untuk di sosial itu sudah lumayan karena sekitar di atas 40%, 40,5% kalau saya tidak salah. Dan negara maju itu angka partisipasi kasar untuk lanjut ke perguruan tinggi itu sudah sampai 98%. Jadi sudah sangat jauh. Nah, ini yang harus kita kejar. Dan kesempatan yang luas ini harus kita beri sampai ke pelosok daerah tertinggal. Diberi kesempatan kepada yang punya prestasi luar biasa. Itu yang salah satu manfaat dan impact yang akan diberikan sebagai kita PTNBH. Jadi ada kemandirian yang lebih besar di dalamnya. Ya. Baik, luar biasa, Prof. Ya. Baik Sobat Akademika Unhas, setelah dijabarkan mengenai seleksi mandiri di Universitas Hasanuddin sendiri. Kita berharap semoga dengan adanya jalur seleksi mandiri ini dapat membuat dan mencetak mahasiswa yang kedepannya nanti dapat membantu perkembangan Universitas Hasanuddin lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya. Terima kasih banyak Sobat Akademika Unhas yang telah setia menanti episode kita kali ini. Saya Andi Putri Najwa. Pamit undur diri, semoga kita dapat bertemu lagi dalam program Unhas Talk berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.